Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Nur Faiza, mendidik anak usia dini dari PAUD Al-Firdaus Kota Prabumi. PAUD sebagai lembaga yang menjadi fondasi pembentuk karakter anak memiliki peran yang sangat penting, di mana anak usia dini sedang mengalami masa keemasannya, sehingga penyerapan pengalamannya 85% lebih banyak daripada orang dewasa. Bersamaan dengan itu, berdasarkan survei dari Kemendikdasmen tahun 2024, terdapat 62% anak di pedesaan mengalami keterlambatan perkembangan sosial emosional. Hal itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu kecanduan gadget, yang kedua karena asupan gizi tidak seimbang, dan yang ketiga adalah minim interaksi dengan alam. Hal inilah yang menjadi tantangan di PAUD kami. Oleh karena itu, kami menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui pendekatan STEAM yang berbasis konteks lokal, sehingga pembelajaran anak berbasis kontekstual dan dilibatkan langsung sehingga tumbuh kepedulian dan kesadarannya mengenai lingkungannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ayo kak, bangun kak. Baik. Nah, udah baca doa bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Yuk, mandi yuk. Nah, kita mau sekolah. Yuk. Berkat dukungan dari orang tua dalam membiasakan bangun pagi, sehingga anak-anak dapat hadir di sekolah tepat pada waktunya. Dalam membangun kebiasaan bangun pagi dan tidur cepat, tentunya kami tidak hanya berkolaborasi dengan orang tua. Anak-anak juga kami libatkan secara langsung dalam pembelajaran, sehingga timbul rasa tanggung jawab dan mandiri dalam diri masing-masing. Nah, anak-anak Umi mau tanya, ini tahu nggak ini berbentuk apa? Apa? Bulat. Oke, good job. Ada yang tahu nggak ini apa? Iya benar, jam dinding. Alhamdulillah hari ini kami mengajak anak-anak berkreasi membuat jam dinding. Pendekatan STEAM-nya adalah pengetahuan apa saja manfaat bangun dan tidur cepat. Sementara teknologinya yaitu menggunakan jam dinding sebagai media untuk membangunkan tidur. Tekniknya, anak-anak diajak mengenal bagaimana memasang baterai jam. Seninya yaitu anak membuat karya jam dinding dari kardus ini. Dan terakhir, unsur matematika yaitu dari mengenal angka yang ada di jam dinding. Pembiasaan sholat juga kami lakukan dengan pendekatan STEAM, seperti pengetahuan apa saja gerakan dan manfaat sholat. Teknologinya menggunakan jam beker untuk tahu kapan waktunya sholat. Tekniknya, anak-anak diajak mengenal bagaimana cara memasang baterai jam beker. Seninya yaitu mewarnai masjid, karena masjid ya adalah tempat ibadah sholat. Sedangkan unsur matematikanya dari mengetahui jumlah rakaat sholat. Ini kalau ini masjid. Alhamdulillah untuk olahraga kali ini kami bermain lompat tali. Ini adalah permainan lokal yang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak masa kini. Unsur STEAM-nya berupa pengetahuan bahwa lompat itu menyehatkan tubuh. Teknologinya berupa karet lompat tali. Tekniknya adalah bagaimana anak-anak bisa melompat dengan seimbang. Selanjutnya, anak-anak dilibatkan langsung dalam membuat permainan ini untuk menumbuhkan seni kreativitasnya. Dan kemampuan matematikanya dilatih dari anak-anak mengetahui jumlah lompatan yang sudah diinstruksikan oleh Pembiasaan makan sehat bergizi dimulai dari pengenalan jenis buah dan sayur beserta teksturnya. Kami juga berkolaborasi dengan komunitas puskesmas untuk memberikan edukasi. Kami akan eksperimen tentang analogi tumbuhan senang. Bahannya apa aja ya teman-teman? Tanah, sekol, botol bekas, air, kacang hijau, sampah, minyak bekas. Pembelajaran kami terapkan dengan pendekatan STEAM dan berbasis konteks lokal. Eksperimen tadi dari unsur sains untuk mengetahui bagaimana biji dapat tumbuh. Teknologinya berupa botol bekas yang menjadi media untuk menyiram air. Sedangkan tekniknya seperti bagaimana sih cara menyiram air tanaman dengan baik dan benar.
Untuk unsur seni, anak-anak diajak membuat poster tanah yang sehat versus tanah yang sakit. Selanjutnya, untuk melatih kemampuan matematikanya, itu berdasarkan durasi biji bertumbuh menjadi tanaman. Kebiasaan bermasyarakat kami latih dengan cara berinfak setiap Jumat. Hal ini diharapkan agar anak-anak memiliki rasa kepedulian dan gotong royong. Kakak, besok mau sekolah, kita tidur dulu ya. Yuk masukin dulu. Ayo kita baca doa dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, amin. Yuk tidur yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini. Saya Nurlaila SGD selaku Kepala Sekolah PAUD Al-Firdaus Kota Prabumuli ingin menyampaikan tentang penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di PAUD kami. Tentunya, penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini melibatkan Dewan Guru, wali, peserta didik, dan komunitas lokal, sehingga penerapan ini dapat tercapai dengan baik. Kebiasaan ini dapat berlanjut di rumah bahkan di lingkungan sekitar. Contohnya, yang tadinya ada anak yang datang ke sekolah selalu menangis dan tidak mau masuk ke kelas kalau tidak ditemani oleh orang tuanya. Bahkan berujung pulang karena tidak mau ditinggal oleh orang tuanya. Akhirnya, kini dia lebih mandiri, bahkan menjadi pemimpin bagi kawan-kawannya dalam bermain sambil belajar. Program ini sangat inovatif, karena setiap kebiasaan-kebiasaan diajarkan dengan permainan, dengan lagu-lagu, dan dengan proyek pembelajaran. Kami menerapkan sistem pembelajaran berbasis tim dan stimulasi motorik, sehingga pembelajaran bersifat kontekstual. Hasilnya, ini menumbuhkan anak yang lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih disiplin, dan lebih bahagia. Tentunya saya sebagai kepala sekolah sangat bangga dan bahagia dengan keberhasilan tersebut. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di PAUD Al-Firdaus ini khususnya dan di Kota Prabumulih pada umumnya, sehingga tercipta generasi unggul, generasi hebat, dan generasi emas di tahun 2045 mendatang. Akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu dari Rejen Abimata ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengadakan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sangat berpengaruh kepada perkembangan kemandirian anak saya. Sekarang Rajan sudah tidak rela lagi setiap bangun tidur dan bersiap ke sekolah. Dan di sekolah sudah tidak perlu ditunggu lagi, bisa belajar sendiri dan sudah mulai semangat, tidak menangis kalau berkegiatan bersama dengan teman-teman. Bahkan setiap ke sekolah selalu happy, senang, dan nggak sabar untuk sekolah lagi besoknya. Harapannya semoga program ini terus berjalan sehingga bisa mencetak generasi yang hebat di masa datang. Kami mendukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui pendekatan STEAM berbasis konteks lokal Di PAUD Al-Firdaus Prabumulih.